Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Dwi Kurnia Putri, calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta dari SDN Pasar Mangga 3. Saat ini saya akan melakukan sesi wawancara yaitu mengenai tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya berkesempatan mewawancari pimpinan saya dari SDN Pasar Mangga 3, yaitu Kepala Sekolah Ibu Sony. Terima kasih Bu Putri. Perkenalkan, nama saya Ibu Sony SPT. Saya sebagai Kepala Sekolah di SD Pasar Mangga 3 pagi, yaitu akan wawancara dengan Bu Fitri. Nah, Bu Fitri ini adalah guru saya, guru olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sony atas kesempatannya. Mari kita mulai sesi wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Sony, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Fitri juga sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Terkait ada beberapa pertanyaan yang memang saya sebagai calon guru penggerak yang harus saya ajukan kepada pimpinan saya terkait pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus di sekolah ya Bu. Terima kasih atas waktunya dan dukungan Ibu selama ini. Kita mulai saja ya Bu. Ya, silakan Bu Fitri. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ibu pengalaman Ibu pribadi di sini ya. Dari pengalaman selama Ibu bekerja dimanapun gitu. Jadi kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Gitu ya. Ketika menghadapi situasi dilema etika akan ada nilai-nilai kebajikan. Ya. Mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan bersatu, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup, ya Bu Fitri ya. Jadi cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yaitu dengan pertama membuat daftar semua fakta yang yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Bagus sekali ya, yang penting kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang ada dulu ya Bu. Ya, gitu. Sehingga dapat tidak ada dilema etikanya bisa terjawab untuk menyelesaikan. Pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Dari semua yang sudah Ibu sampaikan, dapat Ibu tarik kesimpulan bahwa pelanggar dilema etika harus diberi bimbingan yang mendidik, bukan diberi hukuman ya. Jadi dikasih arahan-arahan, jangan dikasih hukuman yang bagaimana terlalu kaku gitu ya. Tentu keputusan yang diambil harus berdiskusi dan bermusyawarah terlebih dahulu kan, agar menemukan titik terang atau solusi yang tepat dan tidak merugikan salah satu. Terima kasih Bu. Dari jawaban-jawabannya tadi mungkin kesimpulan ini Ibu selalu berkolaborasi Ya, semua pihak sekolah, stakeholder sekolah, terutama mungkin wali kepala sekolah tentang pengambilan keputusan ini. Jadi tidak ada dari satu pihak saja yang memang menyelesaikan kasus dilema etika Dari semua warga yang ada di sekolah. ya. Tadi juga jawabannya sudah cukup untuk berpihak kepada misalnya kasus-kasus yang di sekolah selalu mengambil keputusan berpihak kepada siswa, kepada warga sekolah tentunya. Baik, terima kasih Bu. Semoga sekolah kita bisa lebih maju lagi, bisa lebih
tidak ada lagi kasus-kasus lagi. Yang kasih banyak Bu sekali lagi atas waktunya dan atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, semangat, Ya, sukses terus. ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya Fitri Dwi Kurnia Putri untuk narasumber saya yang kedua, yaitu pimpinan dari SDN Karet 01 yang alhamdulillah berkenan untuk diwawancarai hari ini bersama Bu Ambar. Perkenalkan, nama saya Ambaria Hidayati. Saya adalah selaku Kepala Sekolah SDN Karet 01 yang beralamat di Jalan Karbera nomor 2. Itu dia narasumber saya yang kedua, Bu Ambar dari SDN Karet 01. Mungkin kita mulai saja sesi wawancara bersama narasumber saya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ambar, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sesi wawancara kali ini. Saya bersama pimpinan sekolah lain. Ya, silakan. Mungkin sebelumnya saya meminta waktu untuk ada beberapa pertanyaan yang memang harus saya ajukan terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi pertanyaannya mengenai pemecahan kasus-kasus di sekolah tentang dilema etika, gitu ya. Baik, kita mulai saja Bu. Nah, pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral? Kita telah mengetahui bahwa dilema etika itu adalah suatu permasalahan, ya, hal yang memang dalam kehidupan sehari-hari itu kita hadapi, ya, dan itu akan terus-menerus ada. Tetapi menghadapi seperti persoalan yang memang notabene itu tiap hari kita hadapi, mau tidak mau kita harus bisa mengambil sebuah keputusan yang paling tepat. Sebelum saya mengambil keputusan, saya harus memahami apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mendapat keputusan yang baik dari masalah yang dihadapi. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari cerita Ibu tentang pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman yang memang selama ini Ibu mengambil keputusan ya? Jadi bahwa dalam menemukan kasus-kasus yang tadi disebutkan, bahwa kita dalam mengambil suatu keputusan tidak bisa kita bertindak sendiri, kita harus banyak mempertimbangkan banyak hal, ya, yang intinya tidak akan saling merugikan, tidak saling menjatuhkan, ya, dan terutama adalah musyawarah di situ kita mengutamakan musyawarah, logika, ya, dan rasa keadilan untuk semua pihak. Jangan sampai artinya ada yang merasa satu merasa tidak adil, terbebani. Pertanyaannya sudah selesai Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang memang sangat luar biasa ya. Meskipun saya lihat dengan sekolah yang muridnya sedikit juga, tapi Ibu memang sangat hebat, sangat mantap sekali di sini. Intinya dari semua tadi pertanyaan yang tadi adalah Ibu selalu mementingkan faktor-faktor atau yang lebih utama dulu ya, dan juga selalu mengumpulkan fakta-faktanya terlebih dahulu ketika mengambilkan keputusan Dari akar permasalahan, ya. Sekali Ya. akar permasalahannya, solusinya itu, faktanya apa, sehingga kita dapat mudah Ya. menemukan solusi. Terima kasih atas waktunya Bu Ambar. Semoga sekolahnya bisa lebih lagi maju, bisa lebih investasi lagi, tidak ada kasus-kasus lagi yang memang membingungkan. Amin, tentang mudah-mudahan. etika ini ya Bu. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, ini dia refleksi hasil wawancara bersama dua narasumber saya. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama para pemimpin yang saya wawancarai dalam mengambil keputusan di antara lain yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah, stakeholder, atau wali murid. Kemudian meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, para pemimpin saya sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar atau salah dan investigasi opini trilema. Para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan yang diambil berbasis hasil akhir. Dari kedua pemimpin yang saya wawancarai, jawabannya hampir sama, yaitu mereka selalu mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah atau stakeholder, wali murid. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Dan yang ketiga, selalu pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Rencana ke depan para pemimpin jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pemimpin dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah, serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan lalu merefleksikannya. Saya akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau bujukan moral. Atau jika teman saya menemui kasus tersebut, saya segera akan menawarkan bantuan kepadanya. Berikut refleksi wawancara kali ini dan juga mengakhiri tugas saya di demonstrasi 3.1. Sampai bertemu lagi. Saya Fitri Dwi Kurnia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.